Di sebuah rumah sederhana, di ujung gang yang sunyi setelah azan Isya berkumandang, tinggal sebuah keluarga kecil yang terlihat biasa saja. Seorang ayah yang sibuk bekerja, seorang ibu yang lembut dan penyabar, dan seorang anak laki-laki berusia 6 tahun, bernama Ahsan. Ahsan pendiam, lebih sering bermain sendiri di kamarnya, berbicara pelan, seolah ada seseorang yang mendengarkannya. Awalnya, ibunya mengira itu hanya imajinasi anak kecil. Sampai suatu malam, ibu terbangun karena mendengar suara tawa kecil dari kamar Ahsan. Seperti dua anak sedang bercakap-cakap. Padahal, hanya ada satu anak di dalam kamar itu. Ibu mendekat. Pintu kamar sedikit terbuka. "Aku besok nggak sekolah ya," bisik Ahsan pelan. Lalu ia diam, seperti mendengarkan jawaban. Ibu masuk perlahan. "Ahsan, kamu bicara sama siapa, Nak?" Ahsan menoleh. Wajahnya tersenyum polos. "Teman Ahsan, Bu. Dia baik kok." Ibu merinding. "Temannya siapa?" Ahsan menunjuk ke sudut kamar yang gelap. "Tuh, dia berdiri di sana." Sudut itu kosong. Namun sejak malam itu, semuanya berubah. Ahsan mulai bangun tengah malam, duduk menatap sudut kamar. Kadang tersenyum, kadang marah sendiri. Dan yang paling aneh, setiap kali azan maghrib berkumandang, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," Ahsan menutup telinganya. Berhenti, dia nggak suka. Siapa yang nggak suka? Teman Ahsan. Hari demi hari, perubahan itu semakin jelas. Ia menolak mengaji. Ia berteriak saat mendengar muratal Al-Quran. Ia berkata, itu bikin dia sakit. Ayah mulai gelisah. Suatu malam, tepat pukul 12:03, ayah terbangun karena suara langkah kecil di ruang tamu. Di tengah ruangan, Ahsan berdiri menghadap dinding. Tangannya terangkat, seperti berbicara pada seseorang yang lebih tinggi darinya. "Aku sudah lakukan. Jangan ganggu ibu." "Ahsan!" teriak ayah. Anak itu menoleh perlahan. Tatapannya dingin, bukan tatapan anak kecil. Lalu ia pingsan. Sejak malam itu, Ahsan sering berkata hal yang membuat ayah gemetar. Dia bilang ayah dulu pernah janji sesuatu. Janji. Kata itu membuka pintu ingatan lama. Belasan tahun lalu saat hidupnya hancur, bangkrut, putus asa, jauh dari sholat, ia pernah mendatangi seorang lelaki tua yang dikenal bisa membantu. Ada kemenyan, ada bisikan, ada kalimat yang membuat hati tidak tenang. "Kalau ingin berhasil, ada yang harus kau beri." Dalam keputusasaan, ia mengangguk. Beberapa bulan kemudian, hidupnya membaik, dan ia lupa. Ia tidak pernah benar-benar bertaubat. Malam itu, di kamar Ahsan, dinding tercakar panjang. Janji harus ditepati. Suara berat keluar dari mulut kecil anaknya. Ayah tersadar. Ini bukan sekadar gangguan. Ini akibat kelalaiannya sendiri. Namun kali ini, ia tidak lari. Ia tidak kembali pada kesesatan. Ia menuju masjid. Ia duduk di saf depan. Ia menangis. Kalau pintu pernah dibuka, tutuplah dengan taubat yang sungguh-sungguh, kata seorang ustaz. Malam berikutnya, tepat di 1/3 malam, ayah berdiri sholat. Ibu membaca Al-Quran. Saat ayah membaca ayat kursi, suara benturan keras terdengar. Lampu berkedip. Ahsan menjerit, "Jangan baca itu!" Suara itu berat, marah. Ayah gemetar, tapi terus membaca. Ayat demi ayat, angin berputar di kamar.
Mainan terlempar. Suara itu tertawa dingin. Kau pikir taubatmu cukup? Ahsan jatuh lemas. Namun ayah tidak berhenti. Ya Allah, ampuni aku. Lindungi anakku. Hari berikutnya, gangguan belum berhenti. Namun sesuatu berubah. Rumah itu tidak lagi kosong dari zikir. Azan kembali terdengar di dalam rumah. Solat kembali ditegakkan. Dan gangguan itu mulai terdesak. Sampai akhirnya, malam terakhir datang. Ahsan duduk tegak di ranjang. Dia datang lagi. Suara berat itu kembali. Kau pernah beri izin. Sekarang saatnya membayar. Ayah tahu. Makhluk itu menuntut Ahsan. Ia sujud di lantai kamar. Air matanya membasahi sajadah. Ya Allah, aku putuskan semua janji, semua kesesatan. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Ibu ikut bersujud. Ayat-ayat Allah kembali dibacakan. Lebih tegas, lebih yakin. Suara itu menjerit panjang. Dinding bergetar. Angin berputar. Lalu, sunyi. Sunyi yang tenang. Ahsan jatuh lemas. Lalu menangis seperti anak kecil biasa. Bu, ayah. Ahsan takut. Ayah memeluknya erat. Sudah selesai, nak. Pagi itu, azan subuh berkumandang. Dan untuk pertama kalinya, Ahsan tidak menutup telinganya. Ia bangun. Ayah, kita ke masjid ya. Ayah senang bahagia, lalu bergegas berangkat ke masjid bersama Ahsan. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini, jin itu ada. Gangguan itu nyata. Namun yang lebih nyata adalah perlindungan Allah. Rumah yang kosong dari zikir mudah dimasuki. Hati yang jauh dari tauhid mudah digoyahkan. Namun ketika satu keluarga kembali bersujud, kembali mengisi rumah dengan Al-Quran, kembali menggantungkan harapan hanya kepada Allah, maka tidak ada makhluk yang mampu bertahan. Karena cahaya tauhid selalu lebih kuat dari kegelapan. Tamat.